Uang haram itu ngumpul diam-diam di balik meja pejabat. Totalnya bukan main 53 miliar rupiah. Cukup teman-teman. Sumbernya, izin tenaga kerja asing, dipalak dari tahun ke tahun oleh orang dalam Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Selama 5 tahun terakhir, jalur resmi pengurusan izin TKA dijadikan ladang basah oleh para elit birokrat. Bukan pegawai rendahan, tapi jajaran pimpinan, Suhartono, mantan Dirjen Bina Penta dan PKK, Haryanto, kini staf ahli menteri yang dulunya direktur dan dirjen, Wisnu Pramono, serta Devi Anggraeni, yang menjabat hingga 2025. Modusnya jelas, tekanan dan pemerasan terhadap perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. Kantong pribadi membengkak, sistem rusak, dan nama baik kementerian ambruk. Praktik ini dijalankan sejak 2019, berjalan mulus tanpa suara hingga akhirnya dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Ya, adapun para tersangkanya yang pertama adalah inisial SH, yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, HY, yang bersangkutan adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, setelah jabatan itu, yang bersangkutan menjabat atau diangkat menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang ketiga, WP, selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir, DA, selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2020 sampai dengan Juli 2024, yang kemudian diangkat atau menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Sementara untuk 4 tersangka lainnya, hari ini belum dilakukan penahanan. 4 pejabat itu kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Merah Putih. 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun struktur kasus ini jauh lebih dalam dari sekadar angka itu. Di balik setiap tanda tangan, ada harga yang dibayar bangsa. Saat lembaga negara menjual kewenangannya, yang dirampas bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan rakyat. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA adalah izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA pada jabatan tertentu, artinya beberapa pejabat tadi, kemudian jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki dokumen pengesahan RPTKA. Kemudian pengurusan pengesahan RPTKA dilakukan di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal atau Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak
di Kementerian Tenaga Kerja melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, DA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai di Direktorat PPTKA yang berasal dari para pemohon lebih kurang 53,7 miliar rupiah. Dengan rincian, untuk tersangka SH sekurang-kurangnya 460 juta, kemudian HY sekurang-kurangnya 18 miliar, WP lebih kurang 580 juta, kemudian DA sekurang-kurangnya 2,3 miliar. Untuk yang tersangka lainnya nanti akan disebutkan pada tahap berikutnya. Sedangkan sisanya digunakan untuk dibagikan kepada para pegawai di Direktorat PPTKA sebagai uang 2 mingguan, bahwa para pihak tersebut di atas menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, ada yang beli aset yang dibeli atas nama sendiri maupun atas nama keluarga. Selain dinikmati oleh para tersangka atas perintah SH dan HY, uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai, kurang lebih sekitar 85 orang, lebih kurang sebesar 8,94 miliar. Pantau terus Panggung Negeri, karena pembersihan bukan soal wacana, tapi keberanian bicara jujur. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.